Hai semuanya, perkenalkan namaku Ahmad Alfaniandoyo atau biasa dipanggil Afan dan aku adalah alumni Teknik Informatika tahun 2020. Pada kesempatan kali ini aku ingin sharing sedikit tentang suatu topik yang menurutku sangat menarik dan kebetulan juga jadi topik penelitian TA aku kemarin. Jadi judul TA aku kemarin yaitu penanganan alih kode Indonesia Inggris pada text-to-speech multibahasa menggunakan STAND TTS. TA aku sebelumnya ini dibimbing oleh Bu Desi dan juga ada salah satu pembimbing juga dari NASA Institute of Science and Technology yaitu eh, Bu Sakti. Dan kebetulan juga Oktober kemarin eh, penelitian dari TA ini eh, kami presentasikan di suatu conference bernama OKOKOSDA di Hsinchu, Taiwan. Jadi kita akan membahas presentasi ini dalam tiga bagian besar, yaitu garis besar penelitian, teknik, dan juga implementasi. Nah, jadi garis besar penelitian, jadi kita sedikit backstory sedikit ya. Jadi apa itu alih kode atau code switching? Jadi buat yang belum tahu, alih kode itu fenomena ketika seorang pembicara secara bergantian menggunakan dua atau lebih bahasa atau dialek dalam pesan atau situasi yang sama. Dia ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu intrasentential switching, yaitu ketika pergantian bahasa itu terjadi dalam satu kalimat dengan percampuran unsur-unsur dari dua atau lebih bahasa itu. Contohnya, yaitu pada kalimat tersebut, dia sangat skilled dalam memainkan musik. Lalu ada jenis lain, yaitu intersentential switching, yaitu ketika pergantian itu terjadi di antara kalimat, dengan setiap kalimat pada satu bahasa spesifik. Jadi, contohnya, kamu mau pergi kemana nanti malam? I'm thinking of going to the movies. Ini kan kalimatnya beda ya bahasanya. Lalu yang ketiga, intra-word switching. Ini alih kode yang terjadi di dalam sebuah kata itu sendiri, seperti pada batas morfem yang ada. Contohnya pada contoh tersebut, dia sedang nge-vote untuk calon presiden. Nah, lalu apa itu text to speech? Nah, mungkin kalian sudah mendapatkan materinya di matkul speech, tapi aku sedikit warming up lagi ya. Jadi sistem text to speech yaitu sistem berbasis komputer yang mampu membaca teks menjadi ucapan. Goal dari sistem ini yaitu menghasilkan ucapan yang terdengar alami dan menyerupai ucapan manusia sedekat mungkin. Nah, text to speech ini penting untuk berbagai macam use case, contohnya untuk sistem navigasi dan audiobook, dan dia penting juga untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra di publik. Nah, pada umumnya text to speech mempunyai tiga komponen. Jadi dia menerima input teks atau fonem yang melalui teks analisis yang mengubahnya menjadi fitur linguistik yang ia mengandung informasi prosodi. Informasi prosodi ini apa? Ya, ritme, tekanan, dan intonasi bicara. Nah, dari linguistic features ini dilewatkan ke sebuah acoustic model yang menghasilkan fitur-fitur akustik. Jadi ada banyak fitur akustik, ada Mel spectrogram, MCC, MGC, F0 fundamental frequency, tapi banyaknya yang menggunakan Mel spectrogram. Lalu dari acoustic features ini dilewatkan ke sebuah vocoder menjadi gelombang audio. Nah, vocoder ini juga banyak. Ada hi-fi gain, WaveNet, Wave RNN, dan Wave Blow. Nah, mungkin perlu di note di inputnya sendiri, beberapa TTS itu tidak menerima teks, namun urutan fonem yang sudah dikonversi dari teks. Karena kita bahas nanti lebih lanjut. Nah, jadi eh, sistem TTS sendiri tidak selalu mempunyai tiga komponen yang kita bahas tadi secara eksplisit. Bahkan beberapa jenis TTS itu mengkombinasi komponen beberapa komponen itu. Ada juga TTS fully end-to-end yang dia menggabungkan semua komponen menjadi satu sehingga inputnya teks dan dia langsung menjadi audio waveform di akhir. Nah, tapi pada nyatanya memang eh, membuat TTS end-to-end itu lebih menantang dari tas-tas end-to-end lainnya seperti pengenalan ucapan atau translasi. Ini karena TTS itu dia mempunyai output dengan urutan sequence yang sangat panjang, sehingga gampang terjadi error yang mengakumulasi dengan cepat karena inferensinya butuh pada output yang panjang itu. Nah, kita bisa melihat contoh komponen-komponen TTS seperti pada berikut. Jadi ada yang dia lengkap tiga komponen itu. Ada dia yang dari karakter menjadi acoustic features selalu melewati vocoder. Ada yang karakter dia menjadi linguistic features dulu, lalu langsung masuk ke vocoder. Ada yang dari acoustic model dia menjadi mel spectrogram. Nah, ini yang menarik karena banyak text to speech sekarang yang menggunakan model ini.
dan ada yang end to end yang beneran dari awal sampai akhir. Nah, jadi sejarah perkembangan TTS sendiri itu pada zaman dahulu kala, bukan zaman dahulu kala banget, tapi ada dulu namanya concatenative synthesis. Jadi dia menggabungkan potongan-potongan ucapan dari sebuah database. Database ini berisi unit-unit ucapan. Unit-unit ucapan ini bisa kalimat, kata, suku kata, atau fonem. Jadi cara kerjanya, jadi eh, unit ucapan ini direkam dari sebuah speaker yang mengisi suara. Lalu, sistem mencocokkan teks masukan dengan unit-unit yang ada dalam database. Nah, terakhir, gelombang suara dihasilkan dengan menggabungkan unit-unit tersebut. Nah, concatenative synthesis ini mempunyai kelebihan karena karena dia menggunakan suara asli ya, maka dia mempunyai audio yang kejelasannya sangat tinggi. Nah, karena dia pakai suara asli juga, maka kualitas ucapan yang dihasilkan pun juga mendekati suara asli dari pengisi suaranya. Namun kekurangannya, karena kita beneran brute force harus setiap kombinasi ya. Nah, kita memerlukan database rekaman yang sangat besar untuk mencakupi semua kombinasi unit ucapan itu. Lalu, ia kurang fleksibel juga untuk menghasilkan variasi intonasi atau emosi, karena kita bergantung pada bagaimana pengisi suara merekamnya. Nah, lalu ada next wave of TTS, yaitu Statistical Parametric Synthesis. Ia menghasilkan suara dari acoustic feature, bukan langsung dari gelombang suara. Ini kembali ke model tiga komponen tadi ya. Jadi ada text analysis, acoustic feature, lalu vocoder. Ia menggunakan model statistik, biasanya Hidden Markov Model (HMM), untuk memprediksi acoustic feature dari teks masukannya. Jadi ini kembali ke tiga komponen tadi, dan pada acoustic modelnya terdapat HMM yang dilatih dengan pasangan inputnya yaitu linguistic feature dan outputnya yaitu acoustic feature. Nah, kelebihannya, ia menghasilkan suara yang lebih alami dibandingkan concatenative synthesis. Bahkan parameter suaranya dapat dimodifikasi dengan mudah. Karena dia menggunakan model statistik, maka dia membutuhkan lebih sedikit rekaman karena tidak perlu mengcover semua kombinasinya. Nah, kekurangannya, kejelasan suara yang dihasilkan itu rendah. Ada beberapa artefak audio, ada mafo gitu, buzzing, bzz, atau noisy yang white noise gitu. Dan suara yang dihasilkan tuh cenderung robotik dan terdengar kurang alami dibandingkan suara manusia pada biasanya. Nah, terakhir ada new wave of, nggak new banget, udah beberapa tahun. New wave yaitu Neural Network Based TTS. Ini dia sebuah pengembangan dari model statistical parametric synthesis yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya acoustic model menggunakan HMM, eh, pada neural network ini acoustic model menggunakan neural network. Bahkan beberapa neural network TTS ini menggabungkan beberapa komponen pada komponen tadi menjadi satu, banyaknya uh, text analysis dan acoustic model. Jadi kalau kita lihat di diagram tadi, nah yang ketiga ini, jadi dari teks langsung menjadi spektrogram, lalu melalui sebuah vocoder. Nah ini contoh-contohnya neural network TTS yang mungkin paling populer, kadang ya ya paling populer itu Takotkon 2. Dia bersifat autoregresif, yang artinya ia menghasilkan output secara berurutan berdasarkan output yang dihasilkan sebelumnya. Karena sifat ini, ia mempunyai kualitas suara yang sangat natural, namun karena dia harus berurut, dia memiliki inferensi yang lambat, dan biasanya ya eh, pada pada paper originalnya dia menggunakan RNN. Lalu ada neural network TTS lain yaitu fast speech 2. Ia bersifat non-autoregresif, yang artinya ia menghasilkan output secara paralel tanpa mempertimbangkan hasil sebelumnya. Ini kebalikan dari Takotkon. Nah, karena dia menghasilkan secara paralel dan tidak mempertimbangkan sebelumnya, maka kualitas suara yang dihasilkan itu tidak sebagus autoregresif. Namun karena dia melakukan secara paralel, maka inferensinya cepat. Pada paper aslinya, fast speech ini menggunakan eh, blok-blok transformer. Nah, mungkin kalau kalian tertarik lebih lanjut belajar tentang TTS dan sejarahnya, aku rekomen banget buat baca dua paper ini yang mendiskusikannya lebih lanjut. Nah, jadi untuk penelitian ini, mengapa sih
kita butuh TTS ahli kode. Nah, sebenarnya kebutuhan untuk TTS ahli kode bahasa Indonesia Inggris ini semakin meningkat. Mengapa? Adanya asimilasi budaya dan ekspresi dari budaya Barat yang berbahasa Inggris ke Indonesia. Dan juga ahli kode eh, Indonesia Inggris ini semakin sering terjadi pada percakapan bahasa Indonesia sehari-harinya. Mungkin case in point, eh, for example, bahasa Jakarta Selatan yang sangat mencampur Indonesia Inggris ya. Eh, Apalagi kalau kalian lihat di Slack di startup tuh, nah itu kacau deh pokoknya bahasa gado-gadonya. Nah, tapi sebenarnya riset dalam topik ini tuh masih minim. Sebenarnya ada beberapa tantangan, mungkin yang paling besar yaitu kurangnya dataset ucapan alih kode Indonesia Inggris. Uh, Sebenarnya ada dari Bu Desi dan juga salah satu mahasiswa Kak Roland Hartanto, dan ya selain itu nggak tahu juga ya. Nah jadi uh, karena karena kita membutuhkan dataset ucapan yang ahli kode, maka kita membutuhkan rekaman pembicara yang fasih berbahasa Indonesia dan juga Inggris. Nah, ini susah dicari ya yang beneran fasih berbahasa Indonesia Inggris. Nah, ada alternatifnya yaitu menggunakan campuran dua dataset Indonesia dan Inggris dengan pembicara yang berbeda. Nah, tapi karena dia bahasa Indonesia pembicara A, Inggris pembicara B, maka ada kemungkinan ketika TTS-nya menghasilkan ucapan, maka segmen bahasa yang berbeda ini terdengar seolah-olah diucapkan oleh orang yang berbeda. Dan ini akan mempengaruhi kealamian dari ucapan yang dihasilkan TTS. Nah, maka solusinya yaitu menggunakan TTS lintas bahasa yang dapat menjaga konsistensi gaya pembicara. Ini adalah Standard TTS. Ini maksudnya apa? Mungkin kita lanjut dulu. Nah, jadi ke teknik. Nah, jadi Standard TTS itu apa? Ia adalah model TTS multibahasa non-autoregressive berbasis fast speech 2. Tadi fast speech 2 itu non-autoregressive. Ia menunjukkan kinerja lintas bahasa yang efektif pada bahasa Inggris, Indonesia, Mandarin, Jepang, dan Vietnam. Artinya lintas bahasa ini dia tidak mempedulikan suara aslinya dia eh, bahasa apa, namun ucapannya bisa menghasilkan bahasa apapun yang diinginkan. Nah, lalu kelebihannya lagi, ia mampu menggunakan rekaman suara referensi singkat untuk menjaga konsistensi suara pembicara di berbagai bahasa. Jadi yang dimaksudkan ini kita mempunyai input suara referensi, speaker referensi, dan nanti hasil ucapannya dia bisa menghasilkan suara yang mendekati gaya bicara suara referensinya itu. Nah, akan tetapi Stantikas ini belum mampu mendukung alih kode. Nah, tapi menimbang eh, kemampuan lintas bahasa dan adaptasi suara pembicaranya tadi, ini menjadikan STAN-TTS menjanjikan untuk pengembangan TTS alih kode bahasa Indonesia Inggris. Nah, untuk STAN-TTS-nya ini, mungkin kalau kalian kepo lebih lanjut bisa cek di papernya oleh Chung yang membuat model ini. Nah, jadi komponen dari STAN-TTS ini, pertama, tadi sebelumnya kita membicarakan bahwa beberapa TTS ini tidak menerima teks namun urutan fonem. Nah, STAN-TTS ini salah satunya. Jadi dia meminta input berupa urutan fonem. Maka perlu dilakukan konversi teks menjadi urutan fonem terlebih dahulu. Nah, pada STAN-TTS, ia menggunakan sebuah tool namanya Phonemizer yang mengkonversi teks ke fonem dengan suatu bahasa target. Nah, Phonemizer ini apa? Ia adalah front end untuk tools lain yaitu eSpeak yang dapat mengkonversi teks ke fonem menggunakan dua cara. Dia menggunakan kombinasi dua cara ini yaitu lookup dictionary uh, kata ke fonem tertentu dan juga bila tidak ada di dictionary itu dia menggunakan pronunciation rule berdasarkan aturan ejaan pada bahasa itu. Nah, jadi phonemizer ini dipanggil dengan suatu bahasa takhir antara bahasa Inggris atau Indonesia. Ya bisa tiga bahasa lainnya yang Vietnam, Mandarin tadi. Lalu phonemizer ini menghasilkan urutan fonem dalam representasi IPA. Jadi ini representasi IPA. Dan lalu
urutan fonem ini dienumerasi menjadi integer antara 0 dan 448. Nah, lalu setiap fonem tadi, integer fonem ini, menghasilkan suatu vektor fonem embedding yang unik, eh, yang berdimensi 256 sebagai input ke stand TTS-nya. Nah, kemudian ada komponen bernama style encoder. Style encoder ini eh, berupaya mengekstraksi informasi gaya bicara reference speaker untuk disisipkan ke komponen stand TTS lainnya. Jadi dia masuk ke encoder, decoder, dan stand diffusion. Nah, mekanisme ini terinspirasi dari eh, text-to-speech lain yaitu meta-style speech. Nah, style encoder ini menerima input berupa Mel spektrogram. Jadi eh, audio reference speaker ini dikonversi terlebih dahulu dahulu menjadi Mel spektrogram, dan ia menghasilkan sebuah keluaran vektor personal style yang mengandung informasi gaya bicara tadi. Nah, selanjutnya ada encoder. Encoder ini eh, basic structure ini dari fast pitch 2 yang mengambil input urutan phoneme embedding tadi dan juga mempertimbangkan vektor personal style menjadi urutan representasi hidden. Nah, encoder ini dia strukturnya sendiri yaitu block transformer diikuti dengan 1D convolution, dan mungkin kalian notice di sini ada positional encoding. Nah, ini apa? Jadi encoder ini karena dia mempunyai block transformer, maka dia tidak mengandung sifat recurrence dan konvolusi. Sehingga ini yang menjadi poin plus dari transformer, ia dapat melakukan inferensi secara paralel di antara masukan yang ada. Namun, karena dia tidak mengandung informasi recurrence dan konvolusi ini, maka dia tidak mempunyai informasi mengenai urutan token inputnya. Nah, maka ini penting karena kan kita dealing with sequence, maka kita perlu tahu which mana yang datang duluan. Nah, maka disisipkan sebuah positional encoding pada input yang memberikan informasi terkait posisi relatif atau absolut setiap token inputnya, yang memungkinkan model untuk memahami urutan temporal token dan juga konteksnya dari urutannya. Nah, ini mungkin kalau kalian tertarik lebih lanjut ini pada eh, paper transformer sendiri yang bisa kalian cek di sini. Nah, selanjutnya ada komponen language embedding yang menambahkan informasi terkait bahasa target kepada urutan representasi hidden yang dikeluarkan encoder. Jadi dia memberikan informasi terkait bahasa eh, kepada hidden tadi, dan ia sama seperti phoneme embedding, dia mempunyai dimensi 256 dan eh, nilai dari vektornya ada kemungkinan bahasa tadi Inggris, Indonesia, Mandarin, Jepang, dan Vietnam. Lalu ada komponen variance adapter yang ini terinspirasi dari FastSpeech 2 juga. Jadi encoder variance adapter decoder ini dari FastSpeech 2, dan ia menambahkan informasi variasi pada suara, yaitu durasi, nada, dan energi pada urutan representasi hidden yang dari encoder. Nah, sebenarnya variasi ini bisa kita tentukan yang lain selain durasi, nada, dan energi, mungkin apa ya, intonasi, ya gitu. Nah, ini dia sebenarnya setiap informasi variasi ini mempunyai struktur yang mirip, yaitu dia mempunyai dua lapisan 1D convolutional diikuti dengan aktivasi value, lalu diikuti lapisan normalisasi, dropout, dan linear. Jadi kalau kita ingin mengcustomize variance adapter ini, kita bisa menambahkan variasi lain dengan blok yang mirip ini. Nah, variasi adaptor ini merupakan inovasi yang penting dari FastSpeech 2 karena ia menyelesaikan suatu problem namanya one-to-many mapping. Jadi, dalam TTS ini, satu masukan teks itu dapat menghasilkan beberapa kemungkinan keluaran ucapan. Ada banyak variasi, mungkin intonasinya eh, lemah atau sangat 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 excited. Nah, jadi variance adaptor ini membantu model untuk menghasilkan ucapan yang beragam tapi masih terdengar alami dengan menyediakan informasi tambahan tentang variasi yang kita inginkan. Nah, lalu ada decoder. Decoder ini juga bagian dari fast speech 2 yang mengambil input urutan representasi hidden tadi, dan dia juga mempertimbangkan vektor personal style, dan dia membentuk mel spektrogram ucapan. Jadi ini sudah mendekati ke ucapan yang kita inginkan. Nah, arsitekturnya identik dengan encoder, yaitu
block transformer diikuti dengan 1D convolution. Nah, karena dia sama mempunyai block transformer dengan encoder, maka dia juga uh, perlu disisipkan positional encoding yang ditambahkan ke urutan representasi hidden tadi. Lalu ada komponen terakhir yaitu stand diffusion. Ini menjadi inovasi dari stand DTS yang jadi stand diffusion ini melakukan denoising white noise sebanyak 5 kali pada Mel spektrogram yang dihasilkan oleh decoder menjadi Mel spektrogram yang lebih bersih. Nah, maksudnya kenapa ini white noise ini uh, what happens? Kenapa ada white noise ini? Jadi white noise ini muncul karena model stand DTS ini dilatih dengan pembicaraan yang banyak. Karena ingat ya, tadi dia dari ada beberapa bahasa, masing-masing mempunyai bahasa yang beda. Dan eh, memang cenderung kalau eh, pembicaranya banyak, maka muncullah white noise. Karena ya, setiap orang mempunyai variasi gaya bicara yang berbeda-beda. Nah, jadi dilakukan denoising. Eh, Kalau pada umumnya, denoising untuk audio ini menggunakan difusi dengan model unit. Nah, namun model unit ini, denoising pada umumnya ini menghilangkan gaya pembicara khas pada personal style. Jadi, Stand Diffusion ini mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menyisipkan informasi personal style yang dapat dari style encoder pada setiap blok residual unitnya. Ini mungkin bisa baca sedikit lagi tentang unit. Jadi dia eh, arsitekturnya berbentuk U gitu dan ada residualnya. Nah, jadi eh, dengan melakukan ini, maka dia bisa mengurangi white noise, namun tidak menghilangkan gaya pembicara yang kita butuhkan. Nah, jadi di akhir ini, Mel spektrogram yang bersih dihasilkan dan kita bisa mengkonversinya menjadi gelombang audio ucapan menggunakan vocoder seperti hi-fi gain. Kalau ya, eh, defaultnya dia menggunakan hi-fi gain. Jadi kalau kita lihat stand TTS ini, eh, kalau dari komponen tadi dia eh, berupa akustik model ya. Dia menerima input teks langsung menjadi Mel spektrogram dan kita membutuhkan vocoder untuk menjadikan audio gelombang audio. Nah, jadi eh, bagaimana apa yang perlu kita lakukan agar stand TTS ini bisa melakukan alih kode? Jadi untuk TA kemarin, eh, pertama modifikasi yang dilakukan yaitu menghapus komponen language embedding. Nah, komponen ini tuh dia membatasi proses dan output pada stand TTS ini hanya pada satu bahasa dalam satu waktu. Padahal kalau kita berbicara tentang alih kode, model ini kan perlu memproses kedua bahasa secara bersamaan ya. Lalu juga embedding ini mengandung informasi bahasa pada tingkat kalimat, tetapi tidak memiliki karakteristik bahasa pada tingkat kata yang diperlukan untuk alikode. Kan alikode tadi bisa pada tingkat kata ya, eh, katanya berbeda dalam satu kalimat tuh bahasanya bisa berbeda-beda. Nah, lalu modifikasi kedua yaitu menambahkan language identification. Jadi, StandDTS ini menggunakan phonemizer untuk menghasilkan urutan fonem yang seperti kita bahas sebelumnya. Dan phonemizer ini melakukan konversi teks ke urutan fonem berdasarkan bahasa target yang ditentukan. Jadi, uh, pada Alicode ini bisa terjadi kesalahan konversi fonem. Misalnya kata bahasa Inggris dikonversi seperti bahasa Indonesia, sehingga terjadi salah pelafalan. Kita bisa melihat contohnya di sini. Setelah tamat school, nah kita ngeset bahasa targetnya sebagai bahasa Indonesia. Nah, kalau dia dimasukkan ke phonemizer, school ini kan seharusnya bahasa Inggris, tapi dia diucapkan sebagaimana dia diucapkan di bahasa Indonesia. Ini kan salah. Nanti kalau dia diproses, dia eh, pelafalan yang dihasilkan salah. Nah, jadi yang solusinya yaitu mengintegrasikan komponen LID untuk memberi informasi bahasa setiap kata sebelum ia masuk ke phonemizer. Nah, jadi untuk implementasinya sendiri, eh, jadi ini arsitektur TTS Alicode yang diimplementasi. Jadi untuk stand TTS-nya sendiri menggunakan stand TTS yang pre-train dengan pengecualian yaitu komponen language embedding-nya dinonaktifkan saat melakukan inferensi. Lalu kita mengembangkan sebuah komponen LID untuk menentukan label bahasa setiap kata pada teks input. Nah, untuk pengembangan LID-nya sendiri, kita menggunakan fine-tune Mbert.
Ambert ini dilatih pada 104 bahasa termasuk Indonesia dan Inggris, dan berdasarkan suatu studi yang kalian bisa yang bisa dilihat di sini, dia mempunyai kinerja yang terbaik dibandingkan beberapa pendekatan LID lainnya. Ini ada banyak CRF, BLSTM, BLSTM dan BLSTM dengan karakter CNN. Nah, jadi untuk fine tune BERT sendiri ini, mungkin sesuai dengan diagram ini ya, representasi setiap token pada BERT. Jadi ini BERT dia tuh mm, membentuk token-token dari input yang diberikan ke BERT-nya. Nah, token ini diberikan ke suatu dense layer yang berdimensi dua. Berdimensi dua ini apa? Dia klasifikasi antara bahasa Indonesia atau Inggris. Nah, komponen pre-train Mbert ini di fine-tune, sedangkan dance layer tadi dia komponen yang baru, maka dia dilatih berdasarkan keluaran setiap token. Sehingga harapannya setelah di fine-tune, eh, kita bisa melakukan klasifikasi antara bahasa Indonesia dan Inggris. Dan itu bisa kita pakai untuk menentukan eh, bahasa fonem untuk setiap kata pada phonemizer. Nah, untuk pengembangan LID-nya sendiri, datasetnya yang kita pakai adalah Wiki4DB, bisa didapat dari Hugging Face eh, datasets. Dan dataset ini merupakan scraping dari teks-teks Wikipedia, dan kita memakai dua dua sub datasetnya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia yang kita namakan LID-ID, di mana eh, dari Wiki4DB-nya ini kita belum ada label bahasanya, maka setiap kata pada dataset ini diberi label bahasa Indonesia, dan untuk bahasa Inggris LIDEN, setiap kata diberi label bahasa Inggris. Dan kita memakai dataset bernama IDEN Code Mixed. Ini bisa didapat dari code dari Nusa Crowd. Yang mungkin kalian cari ini eh, sangat berguna sekali untuk mencari dataset yang mungkin kalian butuhkan untuk TA kalian. LIDCS. Thank you Kak Samuel Cahaya Wijaya dan yang lain-lain. Jadi uh, dataset ini merupakan dataset teks alih kode Indonesia Inggris, uh, tweet tweets dari X yang sudah dinormalisasi. Dinormalisasi ini maksudnya ya sudah kapitalnya sudah dihilangkan, jadi hehehe ho ho ho. Jadi istilahnya menjadi lebih gampang untuk diolah untuk tas-tas NLP. Nah, pada setiap baris data pada dataset ini, setiap kata sudah diberi label bahasa Indonesia atau Inggris yang sesuai. Jadi dia sangat membantu untuk kita melakukan fine tuning embed itu yang dia membutuhkan code switching Indonesia-Inggris. Nah, untuk menghindari overfit, maka digunakan dataset yang di undersample untuk fine tuningnya. Jadi ke- pada dataset aslinya, Wiki4DB ini jomplang banget. Dia jumlahnya sampai jutaan baris, sedangkan IDE Code Mix ini hanya beberapa ratus baris, maka dilakukan undersampling dengan proporsi baris data seperti berikut. Jadi eh, data latihnya 3.300 untuk LID, ID, dan IN, untuk CS-nya 660, dan untuk fine tune-nya sendiri dilakukan selama 10 epoch. Nah, untuk evaluasi TTS ahli kodenya sendiri, kita menggunakan dataset Common Voice V4 yang berbahasa Indonesia, dan juga Coforce 2, yaitu dia Common Voice berbahasa Indonesia tapi diterjemahkan menjadi bahasa Inggris. Jadi dia setiap baris data pada Common Voice ini mempunyai korespondensi one-to-one ke Coforce 2 yang membantu kita. Kenapa? Karena kedua dataset ini digunakan untuk membangun data evaluasi kinerja TTS ahli kode yang setiap kasusnya ini dibuat dengan menggabungkan segmen-segmen transkrip tadi dari kedua dataset. Nah, kasus-kasus evaluasinya apa saja? Ada yang sepenuhnya bahasa Inggris, ada yang sepenuhnya bahasa Indonesia, ada yang uh, hampir semua katanya bahasa Indonesia, namun ada satu kata bahasa Inggris, ada yang dua katanya bahasa Inggris, ada yang sebagian besar bahasa Inggris dengan satu kata bahasa Indonesia, ada yang dua kata bahasa Indonesia, dan ada juga yang terakhir kasus ahli kodenya yang proporsinya seimbang antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, roughly sekitar 50%, 50%. Nah, untuk metrik evaluasinya sendiri, jadi model yang diuji yaitu stand TTS-IN, yaitu baseline stand TTS-nya yang uh, di set bahasa targetnya uh, bahasa Inggris, stand TTS ID yang baseline TTS yang bahasa targetnya bahasa Indonesia, CSTTS yaitu model TTS ahli kode yang kita kembangkan tadi, dan CSTTS top line ini model TTS ahli kode
namun dengan asumsi bahwa label bahasa dari LID itu selalu benar. Ini kita cantumkan di sini karena kita ingin melihat bagaimana efek error dari LID-nya. Nah, untuk metrik evaluasinya sendiri, karena ini merupakan TTS, eh, kita kan eh, hasil hasil output dari sistem adalah ucapan. Nah, jadi gimana kita mengevaluasi ucapan, maka kita harus eh, melakukan evaluasi subjektif, di mana kita meminta orang untuk mendengarkan ucapan yang telah dihasilkan. Nah, jadi pertama dari aspek kealamian ucapan digunakan metrik mean opinion score. Jadi beberapa responden menilai kealamian ucapan setiap model dari 1 ke 5. Jadi mereka mendengarkan eh, sampel audio dari 4 model ini dan mereka menentukan nilai 1 sampai 5 mana yang alami atau enggak. Dan nanti penilaian ini dikata-kata menjadi nilai MOS. Lalu juga ada metrik evaluasi lain yaitu pemeringkatan model, di mana beberapa responden melakukan pemeringkatan model berdasarkan kealamian ucapan. Nah, ini kealamian. Jadi ini bagaimana ucapannya itu eh, mendekati ke suara manusia pada umumnya ya, yang terdengar alami, terdengar oke banget. Nah, ada juga yang kejelasan ucapan. Jadi kejelasan ucapan ini seberapa mudah kita bisa memahami apa yang diucapkan oleh text to speech itu. Nah, jadi untuk kejelasan ucapan ini kita menggunakan sebuah metode bernama Semantically Unpredictable Sentences atau SOS. Jadi kita membuat kalimat-kalimat yang dia masuk akal secara sintaks, namun dia tidak masuk akal secara arti. Jadi dia mempunyai eh, mempunyai sintaks subject verb object gitu ya, yang pada umumnya bahasa Indonesia yang seharusnya gimana. Nah, tapi dia kalau kita dengarkan itu, kita harus benar-benar dengarkan ini dia ngomong apa. Soalnya meskipun dia mempunyai sintaks yang benar, namun dia secara aktif itu tidak make sense. Nah, jadi beberapa responden diminta untuk mendengar dan mentranskripsi audio dengan kalimat sus ini. Lalu dihitung kata-kata word echo rate transkripsi semua responden. Jadi word echo rate ini apa? Dia mengukur tingkat kesalahan kata dalam transkripsi responden. Jadi ini untuk menilai seberapa mudah, seberapa responden ini seberapa paham uh, ucapan yang dihasilkan oleh DDS. Nah, rumusnya yaitu ini dalam unit kata ya, substitusi, deletion ditambah insertion dibagi total kata yang ada. Nah, jadi hasilnya untuk min opinion score sendiri dapat dilihat angka-angkanya. Namun secara kesimpulannya yaitu TTS ahli kode, jadi CSTTS top line, memiliki kinerja yang sebanding dengan baseline pada kasus monolingual. Jadi kita di sini dapat melihat, jadi untuk CSTTS dan top line, kalau untuk bahasa Inggris, dia mempunyai comparable eh, performance ke standar baseline Inggris, dan juga untuk Indonesia 3, bahkan top line dia lebih bagus. Nah, lalu TTS Alikode menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan model baseline pada kasus Alikode. Jadi untuk kasus selain IN dan ID ini dapat dilihat bahwa memang dia jauh lebih unggul, artinya sukses. Nah, lalu untuk pemeringkatan modelnya sendiri, eh, jadi kita ranking dari 1 ke 4. Nah, dapat dilihat bahwa si STTS top line paling sering dipilih sebagai yang terbaik secara kealaman ucapan, dan si STTS yang model yang kita kembangkan berada di peringkat kedua, mengungguli kedua baseline. Nah, terakhir, secara kejelasan ucapan, jadi kita melihat word echo rate tadi, kalimat sus, dung, 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 dung. Nah, jadi model ahli kode ini lebih baik dari model baseline. Kita lihat word echo rate-nya lebih rendah, yang menunjukkan bahwa modifikasi ini, untuk menangani ahli kode ini, secara signifikan mengurangi kesalahan pelafalan. Lalu, CSTTS top line sedikit lebih unggul dari CSTTS. Jadi, word echo rate-nya sedikit lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa memang dari LID ini masih ada kesalahan klasifikasi antara bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, ini mungkin kita sedikit demo. Jadi, kita mempunyai teks, My sister will get married pada musim semi tahun depan. Jadi, ini bagian awalnya bahasa Inggris, bagian akhirnya bahasa Indonesia. Nah, kita mendengarkan yang pertama untuk bahasa Inggris.
baseline standard as baseline Inggris. My sister will get married pada musim semi dahun depan. Nah, ini bagian Indonesianya ngaco ya. Nah, lalu yang bahasa Indonesia. My sister will get married pada musim semi tahun depan. Nah, jadi ini bagian Indonesianya oke, tapi bagian depannya ya bagaimana kayak kita membaca bahasa Indonesia. Lalu yang CSTTS ini model Alicode yang dikembangkan. My sister will get married pada musim semi tahun depan. Nah, jadi ini seharusnya mayoritas sudah benar ya. Namun kalau bisa dinotis, semi ini harusnya semi tapi dia mengucapkannya semi. Nah, itu. Nah, ini memang ada beberapa kesalahan khususnya pada pengucapan eh, vowel E antara dan E. Karena memang di bahasa Indonesia itu tidak ada cara yang eksplisit untuk menentukan eh, apakah kita mengucapkannya E atau E. Dan ini dari phonemizer-nya masih ada kesalahan. Dan ini untuk yang top line. My sister will get married pada musim semi tahun depan. Nah, ini masih sama ya. Berarti kalau di sini dapat dilihat bahwa eh, eh, antara model Alicode dengan top line-nya, eh, LID-nya sudah benar. Berarti semi tadi, seharusnya semi, kesalahannya pada phonemizer yang menghasilkan urutan fonem yang salah untuk vowel E-nya. Nah, jadi ya sekian terima kasih guys sudah mendengarkan. Eh, eh, Mungkin kalau kalian ingin diskusi lebih lanjut mengenai topik ini atau interested apa gitu, mungkin bisa kontak aku di kanal-kanal media ini ya. Oke, ya, thank you.